Kasih mula-mula adalah kasih ketika kita sedang jatuh cinta. Kasih yang meledak-ledak. Kasih yang tulus. Kasih tidak ada kepentingan. Jauh dari sikap berpura-pura. Tidak mau menyakitkan, rela berkorban, dan bahkan kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi dan bukan kepada diri sendiri. Kasih adalah seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain tercapai. Rela mengorbankan dirinya demi keinginan orang lain terpenuhi. Seperti Yesus, dia korbankan hidupnya untuk kita diselamatkan, untuk kita dipulihkan. Bukti adalah kasih yang sesungguhnya. Lawan daripada kasih adalah nafsu. Nafsu adalah seseorang yang mengorbankan orang lain demi kepentingannya tercapai. Mengorbankan orang lain demi keinginannya terpenuhi. Itu sebabnya di dalam kasih memiliki pemberian. Kasih mula-mula itu kasih di mana kita mengalami pertama kali seperti kita bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita merasa jatuh cinta akan pribadi Tuhan yang begitu menggebu-gebu. Firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 37-39. Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan bahwa kasih perdana, kasih pertama, kasih terutama, kasih terbesar, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau ada kasih terutama, kasih perdana, kalau ada hukum pertama, pasti juga ada dosa terutama atau perdana di dunia ini. Apa itu dosa terutama? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama merupakan dosa terbesar di dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua pemberianmu dikurangi kasih sama dengan nihil. Semua yang kita kerjakan kalau kita nggak memiliki kasih menjadi sia-sia. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 5 bahasa kasih yang kita bisa berikan dan ungkapkan kepada Tuhan. Yang pertama, kalau memang benar-benar kita mencintai Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, seperti pertama kali kita mengenal Tuhan, bertobat, yang kita lakukan adalah yaitu kita mengeluarkan word of encouragement, kata-kata pujian, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan kata-kata sumpah serapah, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang sia-sia. Seperti Tuhan Yesus ketika dia dianiaya, dia dipukul, dia ditombak, dia dipecut. Yang menarik ketika dia tergantung di atas kayu salib, tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa, ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita bisa membedakan antara orang yang punya kasih dengan orang yang tidak punya kasih. Apakah perkataannya berkualitas atau perkataannya penuh dengan sia-sia. Yang kedua, bahasa kasih yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan, yaitu memberi, giving. Di dalam kasih pasti kita dapat memberi segala-galanya. Seperti Tuhan mengasihi kita. Yang dia beri bukan cuma waktu, yang dia beri bukan cuma berkat, yang dia beri bukan cuma jalan keluar, tapi dia beri hidupnya. Kalau hidupnya saja Yesus berikan untuk kita, apalagi berkatnya gampang untuk dia lakukan. Sama hal ketika kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, pasti yang kita beri bukan cuma harta, yang kita beri bukan cuma waktu, yang kita beri bukan cuma tenaga, tapi kita bisa beri hidup kita. Kalau hidup kita bisa beri, pasti kita sanggup memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Yang ketiga,
Bahasa kasih yang kita bisa berikan pada Tuhan itu sentuhan, physical touch. Orang yang mengasihi Tuhan tuh gak kaku. Dia penuh ekspresi. Dia gak malu mengangkat tangan, bersujud, menari bagi Tuhan. Dia gak peduli dianggap orang lain gila. Seperti Raja Daud ketika dia sedang membawa Taut perjanjian bersama dengan rakyatnya. Daud menari-nari, sangat ekspresif. Sampai istrinya berkata, Daud menari seperti orang gila. Tapi justru itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Karena Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Yang keempat, bahasa kasih yang kita bisa berikan pada Tuhan yaitu quality time, waktu yang berkualitas. Kita di mana memiliki waktu berduaan dengan Tuhan. Di luar kesibukan kita, di luar ibadah bersama dengan yang lain. Kenapa? Karena waktu kita menentukan kasih kita. Kalau kita gak punya waktu, pasti kita gak punya kasih. Kalau kita punya sedikit waktu, pasti kita punya sedikit kasih. Kalau kita punya waktu, pasti kita punya kasih. Kalau kita punya waktu berkualitas untuk Tuhan, pasti kita punya kasih yang berkualitas kepada Tuhan. Jadi mari lihat, apakah kau betul-betul punya waktu sama Tuhan. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, wow, rasanya dunia milik berdua. Sama hal ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, pasti kita akan prioritaskan yang terbaik waktu-waktu kita untuk Tuhan. Yang kelima, bahasa kasih yang kita bisa berikan pada Tuhan yaitu act of service, melayani. Melayani salah satu bukti di mana kita mengasihi Tuhan. Ada 4D yang kita bisa lakukan dalam melayani Tuhan. Yang pertama, doa, bersyafaat buat orang-orang yang susah, berdoa buat orang-orang yang sedang menghadapi masalah, berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Salah satu bentuk pelayanan. D yang kedua yaitu daya, tenaga kita. Ketika kita memberikan pertolongan buat orang yang membutuhkan lewat tenaga kita, volunteering, ternyata ini bukan cuma memberkati orang lain, itu akan memberkati dirimu. Sebab telah terbukti orang-orang yang volunteering jauh lebih sehat daripada orang-orang yang gak pernah melakukan volunteering. D yang ketiga itu dana. Kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita, dengan pemberian kita. Bukan karena Tuhan gak punya uang, tapi justru lewat pemberian kita, kita bisa memakai untuk memperluas kerajaannya, untuk menolong dan mensejahterakan orang lain dan bahkan bangsa Indonesia. Dan D yang keempat itu data, informasi, ilmu pengetahuan kita. Kita bagikan sehingga akhirnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa membuat orang tersebut bisa punya posisi lebih tinggi lewat ilmu yang kita bagikan. What a wonderful. Hidup kita sangat bermakna dengan memberikan kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Saya percaya ketika kita melakukan kelima hal ini, maka membuktikan kasih-Mu yang begitu menyala-nyala kepada Tuhan.